Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandi Ahmad Hidayat dari Paralel C NPM 250820101115. Di sini saya akan menjelaskan studi karir saya sistem manajemen bengkel servis mobil. Kenapa saya memilih studi karir ini? Karena bengkel servis ini sistem bisnisnya ada dua jenis pelanggan dengan tarif yang berbeda serta ini bersifat nyata. Ini menjadi justifikasi natural untuk inheritance dan overriding. Ada antrian fisik kendaraan yang dilayani satu persatu, lalu ada juga kebutuhan mencatat dan membatalkan transaksi dalam satu dan ada juga riwayat servis per pelanggan yang bersifat sekuensial. Lalu di konsep ini ada tiga tabel yang berada di database-nya. Dari MySQL ini ada tabel antrian, tabel pelanggan, serta yang terakhir adalah tabel untuk servisnya. Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan dari tabel pelanggan yang menjadi primary key-nya adalah ID pelanggan. Lalu ini bertipe varchar ya. Jadi ada 7 atribut bisnis juga, ada nama, alamat, nomor telepon, golongan, nomor polisi, kuota jam, serta tanggal daftar. Lalu yang eh, menjadi tabel kedua adalah tabel servis, yang dimana tabel servis ini ada jenis-jenisnya, ada jenis servis, ada jam kerja, ada total biaya, status, tanggal catat, tanggal servis, serta ini primary key, ID service, dan ID pelanggan sebagai foreign key-nya. Serta di tabel yang terakhir ada tabel antrian. Jadi tabel antrian ini primary key-nya adalah ID antrian, setelah ID pelanggan menjadi foreign key-nya, serta di atributnya ada deskripsi, status, dan juga tanggal masuk. Oke, setelah tadi saya menjelaskan tentang database dan juga tabelnya untuk studi karir saya, lalu saya akan menjelaskan juga inheritance-nya. Ini lebih ke arah teknisnya ya. Jadi, saya punya satu parent class yang di sini bernama pelanggan. Pelanggan corporate extens pelanggan yang dideklarasikan sebagai abstrak. Di dalamnya ada atribut umum seperti halnya ada ID pelanggan serta nama, alamat, nomor telepon, nomor polisi, korporat itu sebagai nama dari pelanggannya serta tanggal daftar. Dan itu semua dimiliki oleh jenis pelanggan. Ada dua child class yang di sini eh, child class-nya itu child class-nya itu mewarisi dari pelanggan itu sendiri. Jadi pelanggan reguler dan pelanggan korporat keduanya menggunakan keyword extends pelanggan. Mengapa inheritance? Nah, ini karena kedua jenis pelanggan berbagi banyak data yang sama. Jadi logikanya perhitungan biayanya berbeda. Dengan inheritance saya tidak perlu menulis atribut yang sama untuk kedua kalinya. Ini prinsipnya dry atau don't repeat yourself. Sekarang masuk ke overriding. Jadi di overriding ini di parent class pelanggan metode hitung biayanya dideklarasikan sebagai abstrak, artinya wajib dioperate oleh setiap child class. Di pelanggan reguler hitung biayanya menggunakan tarif progresif. Ya, jadi hitung biayanya itu berbeda-beda. Jadi ada yang di reguler, ada juga yang di korporat. Lalu untuk sistemnya itu apa itu? Diberi tarif jam. Ya, tarifnya ini. Tarif flat ini 90.000, biaya kontraknya 250.000, tarif dendanya 130.000 per jam di atas kuotanya. Lalu alasan bisnis operating ini jelas. Dua jenis pelanggan memang punya struktur tarif yang berbeda secara fundamental. Ini bukan sekedar ganti teks output, melainkan logika perhitungannya ini benar-benar berbeda. Penggunaannya di program ada metode catat servis, referensi bertipe pelanggan, tapi hitung biaya yang dieksekusi adalah milik cara kelas masing-masing. Ini yang disebut juga polymorphism. Masuk ke downcasting. Jadi di downcasting ini saya menggunakan fitur detail pelanggan. Jadi situasinya saya menyimpan objek pelanggan dalam referensi bertipe eh, pelang- eh, pelanggan yaitu parent class. Namun saya perlu menampilkan informasi yang hanya dimiliki secara kelas tertentu. Nah, kalau pelanggannya korporat, saya lakukan downcast ke pelanggan korporat untuk mengakses metode get kategori armada dan get limit kuota jam. Nah, yang ini get kategori armada, get kategori armada dan juga limit kuota jam. Metode ini tidak ada di parent class pelanggan. Kalau pelanggannya reguler, saya downcast, saya downcast ke apa itu? Saya downcast ke pelanggan reguler untuk akses metode ke tipe kendaraan yang juga tidak ada di parent class. Jadi downcasting di sini benar-benar diperlukan untuk mengakses fitur spesifik child class, bukan sekedar cache kosongan saja. Untuk link list, queue, dan stack,
Ini struktur datanya yang pertama adalah link list. Pertama adalah link list ini diimplementasikan manual di kelas English Riwayat Service. Ini English Riwayat Service. Saya tidak menggunakan array list atau link list bawaan Java. Link list digunakan untuk menampilkan jadi link list ini digunakan untuk menampilkan riwayat servis per pelanggan. Saat menu detail pelanggan terpilih, data riwayat diambil dari database lalu dimasukkan satu persatu ke link list dengan metode tambah kemudian ditampilkan dengan metode tampilkan yang mentransfer dari head ke ekor. Eh, Lalu untuk queue-nya, struktur data ini menggunakan antrian Vivo untuk kendaraan yang akan diservis. Jadi, mengapa queue ini? Karena bengkel melayani kendaraan sesuai urutan kedatangan. Jadi, siapa duluan yang datang, dia juga yang akan duluan untuk dilayani. Ini adalah prinsip Vivo yang dipresentasikan ke queue. Saat pelanggan mendaftar antrian, program memanggil NQ. Kendaraan masuk ke rear, lalu saat mekanik mulai mengerjakan, dipanggil the queue. Kendaraan terdepan di front, teman di front lalu dikeluarkan dan diproses. Lalu kita masuk ke stack. Struktur yang terakhir ini yaitu dia bertugas untuk membuat histori transaksi service dalam satu sesi menggunakan prinsip LIFO. Mengapa harus stack? Karena saat kita ingin membatalkan atau mengecek transaksi yang paling relevan adalah yang terakhir dicatat, bukan yang pertama. Dan LIFO ini sangat alami untuk fitur undo. Lalu di sesi terakhir ini saya akan mencoba mendemonstrasikan studi kasus yang saya buat ini. Jadi ketika saya run, di sini muncul ada 4 pilihan yaitu 5 pilihan yaitu manajemen pelanggan, servis tagihan, antrian servis kendaraan, histori transaksi sesi, serta keluar dari sesi. Yang saya eh, coba sekarang adalah untuk eh, membuat melihat dan membuat manajemen pelanggannya. Jadi yang pertama kita pilih nomor satu untuk manajemen pelanggan, lalu kita dapat untuk melihat semua pelanggan di sini. Jadi kalau kita pencet dua, kita lihat ada data pelanggan yang tersimpan di sini. Jadi di sini ada ID-nya, terus lalu namanya, golongannya itu milih golongan apa, ada korporasi mana tadi, terus ini nomor polisi dari berbagai ID pelanggan yang telah ada di daftar pelanggan ini. Lalu kita dapat enter untuk kembali ke menu pertama, lalu kita juga dapat untuk mengupdate data pelanggannya. Jadi kita lihat 4, kita langsung update nih ID pelanggan yang akan kita update nih, kita pilih. Nah, misalnya nomor 9, PLG 009 sebagai ID-nya. Lalu nama barunya mungkin kita akan ganti karena namanya Supriyanto, kita ganti menjadi Supri. Lalu untuk alamat barunya kita ganti Jalan Kawi. Untuk nomor teleponnya mungkin tidak usah. Nah ini data langsung berhasil diperbarui. Jika kita lihat ke nama si Supri tadi, langsung terganti namanya menjadi Supri serta itu tadi menjadikan bahwasannya update itu dapat bekerja pada studi kasus yang saya buat ini.